Pertumbuhan dan perkembangan fisik terbentuk sejak periode perinatal atau dalam kandungan. Perkembangan fisik manusia meliputi berbagai aspek yang dipengaruhi sistem dan fungsi organ tubuh. Sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Sistem tulang dan otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak, kita perlu membahas pertumbuhan fisik anak. Pertumbuhan fisik dipandang penting untuk dipelajari, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak. Perbedaan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pengertian pertumbuhan, perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Dan pengertian perkembangan, proses perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja itu faktor pertumbuhan dan perkembangan? Faktor pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah nutrisi. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak pada nutrisi. Ya, selama proses tumbuh kembangnya, si kecil memerlukan bahan bakar cukup yang tentunya ini berasal dari nutrisi. Dari lahir sampai dengan usia 1 tahun ke atas, perkembangan anak sangatlah pesat, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami pentingnya peran nutrisi dan tidak boleh sampai melewatkannya. Sebab bisa dibilang, pemenuhan nutrisi dalam 3 tahun pertama kehidupan anak menjadi fondasi untuk pengembangan keterampilan kognitif motorik dan sosio-emosional sepanjang masa kanak-kanak dan dewasa nanti. Sudah banyak pula penelitian lain yang membuktikan bahwa anak tidak mendapatkan cukup nutrisi dari makanan beresiko mengalami penurunan produksi sel otak, keterbatasan fungsi otak, dan keterlambatan perkembangan kognitif. Menariknya lagi, asupan nutrisi tidak hanya diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak, namun juga kesiapannya bersekolah nanti, karena para ahli menyatakan periode emas pertumbuhan otak anak akan terus berlangsung hingga si kecil berusia 5 tahun. Sebetulnya, anak terlahir sudah memiliki semua sel otak untuk selama sisa hidup mereka. Akan tetapi, setiap sel-sel tersebut perlu memiliki koneksi antar satu sama lain. Yang kedua adalah simulasi. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mensimulasi dan merangsang keterampilan anak-anaknya agar bisa berkembang optimal. Misalnya, dengan memberikan kesempatan bermain, bereksplorasi, dan belajar hal baru. Semua kesempatan yang diberikan kepada si kecil di usia dininya akan berdampak langsung pada kesehatan, kecerdasan, emosional, dan pertumbuhannya. Pentingnya simulasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Simulasi melalui bermain, membaca, bernyanyi, dan aktivitas sehari-hari lainnya membantu anak merangsang kemampuan otaknya sekaligus melatih gerak tubuh dan keterampilan inderanya. Intinya, apapun ibu lakukan bersama si kecil itu bisa jadi bentuk simulasi yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk mengajaknya mengobrol dan bermain. Selain mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir dan berkomunikasi, simulasi juga merangsang rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterampilan observasi anak. Ketiga adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tumbuh berkembang, anak juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Lingkungan sekitar rumah yang sehat, tentram, dan nyaman sangat penting bagi seorang anak untuk bisa bertumbuh kembang dan belajar. Karena dengan berada di rumah yang sehat, anak bisa lebih percaya diri dan fokus mengasah keterampilan kognitif, bahasa, emosional, dan motoriknya dengan leluasa. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang memiliki pengaruh positif, maka ia pun cenderung akan memiliki karakter juga yang positif. Demikian pula sebaliknya. Itu sebabnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekitar si kecil setiap saat ya Bu, sehingga apapun yang dialaminya akan memberikan efek positif pula pada pertumbuhan dan perkembangan si kecil. 4. Genetik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah genetik. Faktor keturunan atau genetik menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh
kepada karakter fisik dari anak. Dan faktor genetik ini bersifat mutlak alias tidak bisa diubah, sebab akan mewariskan berbagai potensi fisik maupun psikis orang tua kepada anak, seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, tekstur rambut, warna mata, hingga kecerdasan dan bakat. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan si kecil, misalnya alergi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan beberapa penyakit lainnya dapat diwariskan secara genetik dari orang tua ke anaknya. Itu kenapa faktor keturunan menjadi salah satu yang paling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ibu. Meski faktor genetik tidak bisa diubah, tapi beberapa faktor lainnya bisa melengkapi faktor genetik ini dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar anak. Kata-kata bijak. Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain daripada akhlak yang